Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi paling akhir sebelum diadakan hitungan. Kenapa saya katakan paling akhir? Karena ketika seorang sudah bisa pada tahap ini, maka sebetulnya urusan terakhirnya hanya lewat kalkulator. Berarti kalau sudah sampai ke kalkulator kan itu sudah sangat mudah sekali, tinggal pencet. Berarti kalau sudah pada tahap ini dan sudah paham, maka secara umum untuk kasus-kasus yang umum dalam faraid harusnya sudah bisa memahami dan menentukan hitungannya. Nah, nanti yang akan dibahas pada bagian yang kelima ini itu adalah syarat-syarat bagian dan juga syarat-syarat kapan seseorang menjadi asobah, kapan dia dapat 2/3, kapan dapat setengah. Nah, itu yang perlu logika nanti. Sebelumnya seperti biasa kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi jariah, menjadi amal wasilah kita untuk mencapai ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita langsung lanjutkan. Sebagai catatan untuk slide ini, slide yang kelima ini, PowerPoint yang kelima ini, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi untuk Anda download. Kenapa harus di-download? Karena ini berisi panduan lengkap mulai dari semua ahli waris nomor 1 sampai nomor 25. Itu kapan dia dapat setengah, kapan dia dapat 1/3, dapat 1/6 dan lain sebagainya, itu rumusnya ada di sini semua. Walaupun sebetulnya kalau masalah angka-angka ini sebetulnya sudah dihafal kemarin waktu membuat bagian-bagiannya. Tapi kan untuk bisa mengetahui syarat-syaratnya itu kan butuh catatan. Nah, biar Anda tidak terlalu banyak mencatat dan ringkas, maka PowerPoint-nya saya tuliskan link download-nya di deskripsi. Oke, kita mulai dari pengantarnya dulu. Jadi pada intinya mengidentifikasi bagian ini merupakan bagian yang paling akhir sebelum diadakan perhitungan. Selain itu, dengan menggunakan bagian yang telah dipelajari sebelumnya, jadi kemarin kan kita sudah mempelajari ya, anak perempuan bagiannya apa aja, cucu berapa aja, kakek berapa aja gitu ya. Itu nanti diharapkan pemahaman bisa dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dengan menggunakan mapping dengan sedikit hafalan. Kan kalau menghafalkan sebanyak ini kan sulit. 25 aturan dihafalkan. Walaupun sebetulnya kita sudah kalaupun menghafalkan ini sebetulnya mudah karena ini nomor berapa ini? Nomor 3 sampai nomor 12 ini sama semua ini. Artinya sudah kelong banyak. Sudah dikurangi banyak sekali gitu kan. Tapi walaupun seperti itu, harapannya nanti jangan menghafalkan tulisannya, tapi hafalkanlah prosesnya. Nah, dengan menghafalkan proses itu nanti kita bisa tahu bagiannya tanpa harus membuka buku. Itu yang paling penting. Kita mulai dari yang pertama, suami istri. Kita langsung dari 2, suami istri. Ingat, suami bagiannya kalau tidak setengah 1/4, istri kalau tidak 1/4 1/8. Bisa dilihat di sini, setengah itu terjadi ketika apa? Suami dapat setengah jika tidak ada keturunan. Keturunan itu siapa? Ya anak, ya cucu, ya cicit, ya semuanya. Kalau semuanya nggak ada, maka dia dapat setengah. Kalau ada satu saja, artinya kalau ada itu kan walaupun hanya satu, maka dia dapat setengah. 1/4 maaf. Artinya kalau tidak ada dapat banyak, kalau ada keturunan dapat 1/4. Begitu pula istri. Kalau ada keturunan dapat 1/4 banyak. Kalau ada keturunan walaupun hanya satu, dia berkurang hanya 1/8. Begitu cara menghafalnya. Kita langsung coba lihat ke bagiannya. Jadi kalau kita mengacu ke sini, untuk bagian suami dan istri itu adalah setengah, 1/4, 1/4, 1/8. Dan untuk bagian suami dan istri ini mutlak ini
dia terpengaruh oleh yang ada di kotak biru ini. Kotak biru ini kan kotak yang menggambarkan tentang keturunan. Ini tuh keturunan. Kalau di sini keturunannya kok ada, walaupun hanya satu, maka dia dapat yang banyak. Kalau untuk suami berarti dapat setengah, kalau istri ya dapat seperempat. Kalau ada satu saja, kalau nggak ada tadi ya, maaf saya ulangi, kalau keturunannya nggak ada, sama sekali nggak ada, maka si suami dapat banyak, yaitu setengah, si istri dapat banyak, yaitu seperempat. Kalau ada walaupun hanya satu, maka bagian dari suami berubah jadi seperempat, menjadi lebih sedikit, bagian dari istri menjadi 1/8, yaitu menjadi lebih sedikit, atau setengahnya dari seperempat, setengahnya dari setengah. Gitu. Jadi kita harus ingat-ingat bagian dari suami atau istri dipengaruhi oleh keturunan. Kalau nggak ada maka dapat banyak, kalau ada maka dipotong setengahnya. Nah gitu cara menghafalkannya. Dihafalkan secara logika, secara skema, biar tidak menghafalkan tulisan. Tulisan yang tadi di PowerPoint itu hanya sebagai pengingat kalau sewaktu-waktu kok terlupa. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Suami istri sudah dapat 2 anak laki-laki. Ini kita ke yang 1, 2 dulu, tadi kelupaan. Di sini dilihat di atas sendiri tidak bisa terhijab. Diingat kembali ya, dari bagan kemarin ada 6 orang yang tidak bisa terhijab. Suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, mereka semua tidak bisa terhijab. Mulai dari nomor 3, anak laki-laki ini dia juga tidak bisa terhijab hirman oleh siapapun. Kalau tidak bisa terhijab hirman, artinya dia hanya punya satu kemungkinan. Kalau anak laki-laki ada, maka dia menjadi asobah. Kemarin kita sudah tuliskan, mulai dari anak laki-laki sampai muktikoh, ya, sampai urutan yang terakhir, dia hanya bisa menjadi asobah. Dilihat di sini, nomor 3, 4. Tapi untuk nomor 4 ini ada syaratnya, jika tidak terhijab hirman. Kalau anak laki-laki kan tidak bisa terhijab, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau cucu laki-laki, dia bisa dihalangi oleh anak laki-laki. Maka syarat yang pertama sebelum masuk dia jadi asobah atau enggak, urutannya adalah terhijab enggak. Kalau terhijab ya enggak usah dipikirin nomor 1, nomor 2-nya. Itu yang saya bilang kemarin. Ini ada urutannya. Jadi dibaca yang paling atas, terhijab enggak? Kalau tidak terhijab baru kita ke sini. Kalau terhijab ngapain mikirin sini, wong terhijab kok. Terhijab kan artinya enggak perlu dianggap. Berarti enggak perlu dimikir dia asobah atau enggak. Itu cucu laki-laki. Begitu pula untuk saudara laki-laki kandung, terus sampai ke paman-paman, anak dari paman sampai anak paman sekakek, itu sama hukumnya. Dari nomor 3 sampai nomor 12, jika tidak terhijab maka dia kemungkinannya hanya sebagai satu, yaitu A atau asobah binafsih. Kita bisa lihat bagannya yang kemarin kita tulis. Bisa dilihat di sini yang ada garis merahnya ini yang menandakan bahwasannya itu adalah garis hijab. Selain garis hijab, ini kemarin ini juga menandakan ternyata yang dilalui garis merah ini semuanya itu adalah sebagai asobah binafsih semuanya. Sampai ke yang paling atas yaitu muktikoh juga asobah binafsih. Anak laki-laki tidak bisa terhalang oleh siapapun, artinya kalau ada pasti jadi asobah. Kalau cucu laki-laki bisa terhalang oleh anak. Saudara kandung bisa terhalang oleh cucu atau anak. Kalau saudara ayah bisa terhalang oleh ini. Ini bagian ini bisa terhalang oleh ini. Jadi semakin jauh, semakin kesini, semakin jauh jaraknya dengan si mayit, maka penghalangnya semakin banyak. Jadi intinya dari ke-13 orang ini, mulai dari anak laki-laki sampai muktikoh di garis merah ini, hanya akan ada satu golongan yang menjadi asobah. Karena ketika satu sudah dipilih, yang lain terhijab atau terhalangi. Dan semuanya itu menjadi asobah binafsih.
Oke, sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke bagian nomor selanjutnya, nomor 13. Anak perempuan. Kemarin sudah saya tekankan bahwasannya jangan sampai urutannya terbalik. Ya kan? Kita akan membahas anak perempuan, di mana anak perempuan ini urutannya adalah AB 2/3 lalu setengah. Lalu ada gambar jangkar. Ya. Jangkar ini artinya kemarin kita sudah menyebutkan, jangkar ini artinya si perempuan ikut laki-laki, gitu kan? Kemarin dalam konsep hijab, misalnya di konsep yang di bawah, kalau anak laki-laki kok bisa menghijab cucu laki-laki, otomatis anak laki-laki juga pasti bisa menghijab cucu perempuan. Itu salah satu maksud dari jangkar. Maksud yang lain adalah ketika dua-duanya ada dalam satu jangkar ini, kalau anak laki-laki dan anak perempuan ada, berarti bersama-sama ada, maka dia akan menjadi asobah bil ghair. Kenapa asobah bil ghair? Karena anak laki-laki asobah kan ditarik oleh jangkar. Jadi kalau dua-duanya ada, kemungkinan yang pertama adalah asobah bil ghair. Artinya anak perempuan diikutkan menjadi asobah karena anak laki-laki sudah menjadi asobah. Jadi dia ikut anak laki-laki, anak perempuan ikut laki-laki. Kalau sudah jadi asobah bil ghair, ya udah nomor 2/3 sama setengah ini nggak mungkin. Karena ini yang saya katakan kemarin, nulisnya jangan sampai terbalik. Karena yang kita pikirkan yang awal dulu, asobah bil ghair enggak. Kalau enggak baru kita ke sini. 2/3 enggak, kalau enggak baru ke sini. Jadi kemungkinan pertama yang dipikirkan dari anak perempuan adalah dia mungkin enggak jadi asobah bil ghair. Di mana syarat dari asobah bil ghair adalah jika ada anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki sebagaimana jangkar tadi, dia akan menarik anak perempuan sama-sama menjadi asobah. Ternyata anak laki-laki nggak ada. Oh, kalau anak laki-laki nggak ada berarti nggak mungkin jadi asobah bil ghair. Berarti kalau sudah tidak ada di sini, masuk ke yang nomor 2. Oh, berarti mungkin 2/3. Tapi syaratnya 2/3 hanya terjadi jika ada 2 orang atau lebih. Oh, ternyata hanya 1 orang. Oh, kalau hanya 1 orang berarti kemungkinan yang ketiga yaitu setengah. Itu cara logikanya. Ini logikanya pun mudah. 2/3 itu kan lebih besar dari setengah. 2 orang atau lebih, logikanya kalau semakin banyak orangnya berarti bagiannya harusnya lebih banyak. 2 atau lebih berarti 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dia dapat 2/3. Kalau hanya 1 maka dia dapat sedikit yaitu setengah. Gitu cara berpikirnya. Biar lebih mudah menghafalkan. Biar syarat-syarat ini nanti dihafalkan lebih mudah. Cara menghafalkan syaratnya seperti itu. Jadi secara garis besar, AB itu terjadi ketika ditarik oleh anak laki-laki. 2/3 bagian yang banyak ini diperoleh ketika jumlahnya 2 atau lebih. Setengah diperoleh ketika hanya 1 anak perempuan. Itu untuk bagian anak perempuan. Lanjut ke bagian dari cucu perempuan. Cucu perempuan ada 5. Tapi nomor 1, 4, dan 5 ini sama logikanya. Jadi tidak perlu saya banyak menerangkan. Pada intinya dia yang pertama, dia jadi AB enggak? Dimana AB ini ketika ditarik oleh cucu laki-laki. Cucu perempuan itu bisa ditarik oleh cucu laki-laki sama-sama menjadi asobah. Maka dia menjadi asobah bil ghair. Bil ghair kan artinya dengan yang lain. Dengan yang lain itu siapa ya? Dengan cucu laki-laki. Kalau ini tidak memenuhi, oh mungkin jadi 1/6. Di mana 1/6 ini terjadi jika anak perempuan mendapat setengah. Jadi kalau anak perempuan dapat setengah, tadi kan kalau anak perempuan mungkin dapat setengah. Kalau anak perempuan dapat setengah, maka dia dapat 1/6. Kalau anak perempuan kok dapat 2/3, maka dia nggak dapat. Oh, ternyata anak perempuannya nggak ada. Kalau anak perempuannya nggak ada, berarti kan nggak mungkin dapat setengah, nggak mungkin dapat 2/3. Otomatis kalau nggak mungkin dapat setengah, nggak mungkin dapat 2/3, itu anak cucu perempuan itu bisa dapat 2/3 dengan syarat yang sama dengan anak perempuan, yaitu kalau 2 atau lebih atau setengah ketika hanya 1 orang. Ya,
Itu urutannya nggak boleh kebalik. AB yaitu ditarik oleh A, oleh cucu laki-laki, 1/6. Ketika si anak perempuan dapat setengah, maka dapat 1/6. Ketika anak perempuan dapat 2/3, maka dia dapat 0. Jadi ya, ini ada garisnya gini, nggak boleh. Set, nah. Jadi si anak perempuan dapat 1/6 kalau anak perempuan setengah, dapat 0 kalau anak perempuan dapat 2/3. Kalau anak perempuan nggak dapat dua-duanya, kalau nggak dapat dua-duanya kan berarti dia jadi asobah. Kalau jadi asobah kan berarti pasti ini anak laki-lakinya ada. Kalau anak laki-laki ada berarti ini terhijab. Oh berarti nggak dapat kan gitu. Dan seterusnya. Jadi logikanya seperti itu. Atau ternyata anak perempuan nggak dapat 2/3, nggak dapat setengah, juga nggak jadi asobah. Berarti anak perempuan nggak ada. Kalau anak perempuan nggak ada, maka mungkin dia akan dapat 2/3 atau setengah. 2/3 sama syaratnya kalau jumlahnya 2 atau lebih, setengah kalau hanya satu orang. Dan dari semuanya itu di sini ditambahkan satu syarat yang awal banget dituliskan di awal, jika tidak terhijab. Makanya konsep hijab mahjub saya bahas di awal, alasannya ini. Karena apa? Kalau orang cucu perempuan kok terhijab, artinya dia sudah terhalangi. Yang bisa menghalangi cucu perempuan adalah anak laki-laki. Artinya kalau sudah terhijab, ya ngapain kita mikirkan 5 hal ini, wong udah terhijab kok. Kalau udah terhijab, kita nggak perlu memikirkan nomor 1 sampai nomor 5. Karena nggak mungkin terjadi dia dapat karena udah terhijab. Kalau sudah yakin dia nggak terhijab, baru kita pikirkan nomor 1. Oh, asobah bil ghair, mungkin nggak. Kalau nggak, oh nomor 2. Kalau nggak nomor 3. Kalau nggak nomor 4. Kalau nggak nomor 5. Jadi berurutan ini. Berurutan. Karena kalau nggak berurutan nanti bisa salah. Artinya misalnya ini dulu, urutan nomor 1 kok nomor ini dulu. Oh ternyata cucu perempuan ada 5 orang, berarti dia dapat 2/3. Padahal ternyata anak cucu laki-lakinya ada. Cucu laki-lakinya ada, berarti kan dia harusnya jadi asobah bil ghair, bukan dapat 2/3. Maka ini adalah prioritas. Nah, bahasa mudahnya prioritas. Nomor 1 dulu yang atas dulu ini. Syarat tidak terhijab ini yang diperhatikan. Kalau tidak terhijab baru nomor 1 prioritas. Kalau enggak, nomor 1 enggak terpenuhi baru nomor 2, 3, 4, 5 gitu. Itu namanya pengurutan syarat dari bagian yang diperoleh. Itu bagian untuk cucu perempuan, hampir sama dengan anak perempuan. Lanjut ke saudari kandung. Saudari kandung itu sama dengan anak perempuan. Bedanya hanya ditambah nomor 2, yaitu ada asobah ma'al ghair. Kita lihat syaratnya. Jika tidak terhijab berarti dipastikan dulu tidak terhijab. Yang bisa menghijab saudari kandung ada 2. Bisa anak laki-laki atau cucu laki-laki. Dia bisa menghijab saudari kandung. Kenapa? Karena anak laki-laki dan cucu laki-laki itu menghijab saudara kandung. Kalau saudara kandung terhijab, apalagi saudari kandung juga pasti terhijab. Jadi dipastikan dia tidak terhijab. Kalau sudah tidak terhijab, baru kita masuk ke nomor 1. Asobah bil ghair. Syaratnya sama dengan yang tadi. Samping dari saudari itu kan saudara. Jadi kalau ada saudara kandung. Kalau ada saudara kandung, maka dia jadi asobah bil ghair. Selesai. Nomor 2 sampai nomor 4 nggak perlu dipikir. Kalau ada saudara kandung. Oh ternyata saudara kandung nggak ada. Kalau saudara kandung nggak ada, berarti kita pindah ke nomor 2. Yaitu dia mungkin bisa menjadi asobah ma'al ghair. Di mana syaratnya, jika ada keturunan perempuan. Jika ada keturunan perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, atau kedua-duanya. Jadi jika keturunannya itu hanya perempuan saja, bahasa mudahnya gitu. Loh kok Pak, kok di sini kok artinya karena saya tulis kayak gini, artinya karena kalau misalnya ada keturunan laki-laki, otomatis kan sudah terhijab. Padahal ini sudah dipastikan tidak terhijab. Berarti kalau sudah dipastikan tidak terhijab, berarti di sini yang saya tulis hanya perempuannya saja. Di sini mengatakan jika ada keturunan perempuan. Jadi kalau keturunannya ada perempuan,
yaitu cucu perempuan atau anak perempuan atau kedua-duanya. Kalau ada, maka dia berubah menjadi asobah ma'al ghair. Mungkin bertanya, Pak, apa bedanya AB sama AM? Apa bedanya asobah bil ghair sama asobah ma'al ghair? Itu hanya dari prosesnya saja yang berbeda, tapi hasil perolehannya nanti akan sama. Bagian harta yang diperoleh sama. Caranya saja, cara dia menjadi asobah aja yang beda. Kalau asobah bil ghair itu ditarik oleh saudara kandung, kalau asobah ma'al ghair itu disebabkan oleh adanya keturunan perempuan. Gitu. Jadi sebabnya saja, sebab dia menjadi asobah yang beda antara asobah bil ghair sama asobah ma'al ghair. Tapi nanti dalam bagian yang diterima itu sama saja. Sama wae wong dia itu tetap jadi asobah kok. Yang namanya asobah itu kan sama nanti. Baru ternyata kan dibuktikan, oh ternyata nggak ada keturunan perempuan. Artinya nggak ada keturunan perempuan, nggak ada juga saudara laki-laki, sehingga nggak bisa jadi asobah. Berarti mungkin nomor 3. Nomor 3 ini dia dapat 2/3. 2/3 ini rumusnya sama dengan yang tadi. 2/3 kalau 2 atau lebih, setengah kalau hanya 1 orang. Jadi mudah menghafalkannya. Karena 2/3 sama setengah ini untuk yang golongan perempuan tadi, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah itu sama, rumusnya sama. Oke, itu untuk saudari kandung. Untuk memastikan bisa kita cek di bagannya. Jadi bisa dilihat di sini untuk saudari kandung ini ya, ditarik dengan jangkar oleh saudara kandung. Artinya dia bisa menjadi asobah bil ghair. Asobah ma'al ghair ini kaitannya sama keturunan perempuan, 2/3 setengah ini kaitannya dengan jumlah saudara kandungnya. Apakah 2 atau lebih ataukah hanya 1 saja. Oke, kita akan lanjut ke saudari seayah. Untuk saudari seayah, ini bisa dilihat ternyata rumusannya sama persis dengan cucu perempuan. Yaitu jika tidak terhijab maka 1, 2, 3, 4, 5. Saudari seayah jika tidak terhijab maka 1, 2, 3, 4, 5 dengan urutan yang sama. Artinya tidak ada perbedaan antara cucu perempuan dengan saudari seayah. Bedanya ada di mana? Bedanya hanya kalau kita sedang berbicara tentang cucu perempuan, maka cucu perempuan ini dia dipengaruhi oleh anak perempuan. Kalau saudari seayah dia dipengaruhi oleh saudari kandung. Jadi saudari seayah itu dipengaruhinya oleh saudari kandung. Gitu ya. Asobah bil ghair kita bahas tadi lagi coba. Asobah bil ghair ditarik oleh saudara seayah. Artinya kalau ada saudara seayah maka saudari seayah menjadi asobah bil ghair. Bagaimana kalau ternyata nggak ada saudara kandung, artinya hanya ada saudari kandung, berarti dia nggak jadi asobah bil ghair. Mungkin yang ini 1/6, di mana 1/6 ini terjadi ketika saudari kandung hanya dapat setengah maka dapat 1/6. Oh ternyata si saudari kandung tidak dapat setengah, oh berarti gagal, nggak dapat 1/6. Mungkin dapat 0, di mana 0 ini terjadi ketika apa? Ketika saudari kandung dapat 2/3. Oh ternyata nggak dapat 2/3 ini saudara kandung. Oh berarti kalau nggak dapat ini berarti mungkin 2/3. 2/3 diperoleh ketika saudari kandung itu jumlahnya 2/3 atau lebih, 2 lebih intinya.
atau setengah ketika jumlah saudara-saudari seayah. Jadi saya ulangi, dapat 2/3 ketika saudari seayah itu 2 atau lebih, dapat setengah ketika saudari seayah jumlahnya hanya 1. Oke, lalu akan ada satu kondisi mungkin kita tanya, Pak, bagaimana kalau saudari kandung dia jadi asobah ma'al ghair? Kalau dia jadi asobah ma'al ghair, maka kedudukannya sama ketika dia jadi asobah bil ghair. Diingat, ketika saudari kandung asobah bil ghair, maka pasti ada saudara kandung. Kalau ada saudara kandung, maka pasti ini terhijab. Artinya apa? Kalau saudari kandung kok jadi asobah ma'al ghair, padahal yang namanya asobah ma'al ghair kan tidak harus ada saudara kandung. Artinya saudara kandung nggak ada pun, saudari kandung bisa jadi asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini bisa menghijab 2 orang ini. Sudah bisa menghijab saudara kandung. Artinya ketika saudari kandung kok jadi asobah ma'al ghair, dia sebagaimana saudara kandung. Saudara kandung itu bisa menghijab banyak ini. Bisa menghijab mulai dari saudara seayah, keponakan, paman, sepupu, itu bisa terhijab semua oleh saudara kandung. Saya ulangi lagi. Ketika saudari kandung dapat asobah ma'al ghair, maka saudari kandung itu memiliki kedudukan sebagaimana saudara kandung. Artinya bisa menghijab yang lain. Bisa menghijab di urutan yang ada garis merahnya ini. Ya, jadi kemungkinan dari saudara kandung, saudari seayah itu ada asobah bil ghair ketika ditarik oleh saudara seayah, atau 1/6 ketika saudari kandung hanya 2, hanya dapat setengah, dapat 0 ketika saudari kandung itu 2/3, dapat 2/3 ketika jumlah saudari seayah itu 2 atau lebih, dapat 1/2 ketika jumlahnya hanya 1. Dan bisa terhijab ketika saudari kandung menjadi asobah ma'al ghair. Kalau ini terhijab, ini juga terhijab, ya, terhijab karena ketika jadi asobah ma'al ghair, kedudukannya sebagaimana saudara kandung yang mampu menghijab saudara seayah. Kalau saudara seayah saja terhijab, apalagi saudari seayah juga pasti terhijab. Itu untuk saudari seayah. Kita lanjutkan ke nomor 17, ayah. Ayah bagiannya adalah asobah binafsih A. Kalau tidak A, maka 1/6 plus sisa. Kalau tidak 1/6, bisa dibaca asobah binafsih terjadi ketika tidak ada keturunan sama sekali. Jadi nggak ada anak belas, tidak ada cucu belas, sama sekali nggak ada. Maka ayah menjadi asobah binafsih. Jadi ketika, sepertinya ini terbalik ini ya. Sebelum salah ini, ya. Bentar, saya edit dulu, ini kebalik, maaf. Maaf, ternyata saya kira tetap benar ya. Benar, ini nggak terbalik, mohon maaf. Jadi ayah itu kemungkinannya ada 3. Dia bisa menjadi asobah binafsih A, jika sama sekali tidak ada keturunan. Berarti nggak ada anak perempuan, nggak ada anak laki-laki, nggak ada cucu laki-laki. Kemarin kita sudah membahas di dalam bagannya. Di bagannya ini terlihat bahwasannya ayah ini punya kedudukan yang sama sebagaimana cucu laki-laki yang dia bisa menghijab mulai dari saudara kandung, saudara seayah, terus sampai ke mu'tikoh. Artinya dia kekuatannya sama dengan cucu laki-laki. Kalau tidak ada cucu laki-laki, nggak ada anak laki-laki, maka ayah ibaratnya dia menggantikan keduanya sebagai asobah binafsih. Itulah mengapa ayah itu menjadi asobah binafsih ketika tidak ada keturunan.
Mudahnya, kenapa jadi asobah binafsi? Karena nggak ada keturunan, sehingga ayah mengambil alih kedudukan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki. Dan bagaimana dengan urutan laki-laki yang lain, saudara kandung, saudara seayah, paman kandung, ya mereka semua terhijab karena ayah kekuatannya sama dengan cucu laki-laki, yaitu mampu untuk menghijab saudara kandung dan seterusnya. Ya, dan ayah ini juga tidak bisa terhijab. Dia salah satu orang yang sangat kuat dekat dengan si mayit. Yang kedua, 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa artinya dia dapat 1/6 dan juga dia menjadi asobah bareng-bareng yang lain. Bareng-bareng yang lain artinya jika keturunan hanya perempuan, berarti kan kalau keturunan hanya perempuan, asobahnya mungkin saja dari saudara kandung atau paman misalnya, atau keponakan. Berarti dia bersama-sama dengan paman, bersama dengan saudara kandung. Kalau ada ayah mereka kan sudah terhijab ya. Artinya kenapa kok 1/6 plus sisa? Karena 1/6 plus sisa ketika keturunannya hanya ada perempuan saja. Jadi kalau intinya gini, kalau keturunan itu ada tapi hanya perempuan, baik cucu perempuan, anak perempuan, atau kedua-duanya, maka si ayah ini dapat 1/6 dan juga berperan sebagai asobah, yaitu mendapatkan sisa. Dalam hal ini ayah berperan ganda, berperan sebagai ashabul furud, berperan sebagai asobah. Terakhir, jika ada keturunan laki-laki, artinya itu adalah anak laki-laki atau bareng-bareng sama perempuan, artinya laki-laki saja atau bareng-bareng sama perempuan, anaknya, keturunannya, maka si ayah ini dapat 1/6 tok. Intinya ada keturunan laki-laki, baik bersama perempuan atau tidak, maka si ayah dapat 1/6. Itu logika untuk bagian dari si ayah. Bisa jadi asobah 1/6 plus sisa atau 1/6 sebagaimana bagan yang telah dibuat. Bisa A saja, diingat-ingat lagi, coba ingat atau enggak. Asobah ketika dia menggantikan keturunan laki-laki, artinya tidak ada keturunan sama sekali. 1/6 plus S ketika ada keturunan tapi hanya perempuan. 1/6 ketika ada keturunan laki-laki. Kalau dikatakan ada keturunan laki-laki, berarti boleh jadi ada keturunan laki-laki dan ada keturunan perempuan. Itu ya. Itu untuk bagian ayah. Bagaimana dengan bagian kakek? Sama persis. Dalam kasus umum sama persis. Dalam kasus khusus nanti beda lagi ketika mereka berkumpul ketika kakek berkumpul dengan saudara seayah dan saudara kandung. Tapi dalam kasus yang umum, kakek ini bagiannya sama persis dengan ayah. Syaratnya pun sama, persis, plek. Asobah ketika tidak ada keturunan sama sekali, 1/6 plus sisa, artinya berperan ganda, mendapatkan furud dan menjadi asobah ketika hanya keturunan perempuan saja yang ada. Dia mendapatkan 1/6 ketika terdapat keturunan laki-laki. Itu untuk bagian dari ayah dan kakek sama. Tapi untuk kakek dia diberikan satu syarat tambahan tentu saja. Syarat tambahan untuk kakek jelas, kalau ayah kan tidak bisa terhijab. Kalau kakek diberi syarat tambahan, yaitu jika tidak terhijab. Siapa yang mampu menghijab kakek? Ayah. Jadi kalau nggak ada ayah, adanya kakek, maka dia tidak terhijab. Tapi kalau udah ada ayah, kakek nggak perlu dipikirin karena sudah pasti terhijab. Ada tambahan catatan di sini ya tadi ya. Ketiga bagian ini baru bisa didapatkan ketika tidak ada saudara atau saudari, atau tidak ada saudara kandung, saudara seayah yang mendapatkan warisan. Karena ketika ada saudara kandung dan saudara seayah, nanti ada bab tersendiri untuk membahas ini. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, bagian kakek sama dengan ayah dalam kasus umum. Dalam kasus yang khusus tidak saya bahas di sini karena nanti ada bab sendiri yang membahas tentang bagaimana pembagian antara kakek dan saudara kandung saudara seayah.
Kita lanjut ke bagiannya ibu. Ibu ini bagiannya ada dua. Kalau tidak sepertiga, seperenam. Kalau nggak dapat banyak, dapat sedikit. Tapi catatan di paling atas, dia si ibu ini tidak dapat terhijab sebagaimana ayah. Kalau sudah pasti nggak terhijab, maka kemungkinannya yang pertama dapat sepertiga. Syarat dapat sepertiga ini kaitannya dengan keturunan dan saudara, yaitu ketika keturunannya sama sekali nggak ada. Jadi tidak ada keturunan sama sekali dan ada dannya, artinya dua-duanya harus terpenuhi. Kalau di sini penghubungnya dan, berarti ini dua syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama syaratnya tadi tidak ada keturunan. Yang kedua, saudaranya yang lain, saudara si mayat maksudnya, saudara si mayat itu hanya satu. Baik saudara kandung, saudara seayah, maupun saudara seibu, itu hanya satu. Kalau hanya satu atau kurang dari satu artinya nggak ada, artinya maksimal satu, ya. Satu atau tidak ada, maka syaratnya terpenuhi sehingga ibu berhasil mendapatkan sepertiga. Kalau ada satu syarat yang tidak terpenuhi, artinya ada keturunan atau jumlah saudaranya lebih dari satu, baik saudara seibu, saudara seayah maupun saudara kandung. Berarti kalau lebih dari satu berarti ada dua. Misalnya saudara kandungnya satu, saudara seayahnya satu, berarti kan ada dua. Kalau ada dua berarti kan syarat yang ini tidak terpenuhi. Berarti kalau nggak terpenuhi berarti dapatnya seperenam. Catatan, keberadaan saudara ini, saudara-saudari sekandung, seayah, dan seibu ini, baik terhijab atau enggak, ya, akan mengurangi bagian ibu dari sepertiga menjadi seperenam, walaupun mereka dalam keadaan atau kondisi terhijab. Ini saya berikan ilustrasinya. Dilihat di sini, ibu itu kalau enggak sepertiga, seperenam. Jadi misalnya gini, misalnya ada saudara kandung. Saudara kandung jumlahnya 2. Saudara kandung jumlahnya 2. Lalu ada ayah. Ayah ini kan menghijab saudara kandung. Ayah menghijab saudara kandung, tapi saudara kandungnya sudah ada 2. Tadi dikatakan kalau saudaranya itu kok, padahal saudaranya udah terhijab oleh ayah. Walaupun sudah terhijab, tapi kan dia wujudnya masih ada. Karena wujudnya masih ada, walaupun nggak dapat harta, karena sudah terhijab oleh ayah, tapi dia masih bisa mengurangi bagian ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Gitu maksudnya. Jadi bagian ibu itu dari sepertiga bisa menjadi seperenam. Syaratnya adalah tadi, kalau sepertiga tidak ada keturunan dan saudaranya itu maksimal 1. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dia dapat seperenam. Dan tambahan tadi catatan, walaupun tadi jumlah saudara yang lebih dari 1 itu ternyata sudah terhijab. Walaupun sudah terhijab, dia masih, misalnya tadi ya, saudara kandung ternyata ada 5 misalnya, walaupun terhijab oleh ayah, dan ayah ini ada terhijab oleh ayah, walaupun terhijab ini, saudara kandung ini masih bisa mengurangi jumlah bagian dari ibu. Dari sepertiga menjadi seperenam. Menjadi lebih dikit, separuhnya. Oke, itu bagian dari ibu. Kita lanjut untuk nomor 20 dan 21, yaitu saudara atau saudari seibu. Syarat yang pertama, jika tidak terhijab. Tadi kita udah bahas ya, siapa aja yang bisa menghijab dari ibu, kemarin kita udah bahas. Yang bisa menghijab saudara atau saudari seibu itu ada dari garis merahnya sudah saya hapus ya. Dari sini garisnya, ayah, kakek, lalu ke saudara, saudari seibu. Artinya kalau ada ayah atau ada kakek, maka saudara-saudari seibu gagal terhijab. Kemarin kita udah bahas. Atau dari sini, dari kotak biru ini, keturunan, baik cucu maupun anak, akan menghalangi, menggagalkan saudara atau saudari seibu. Kalau tidak terhijab, di
di sini, jika tidak terhijab maka kemungkinannya ada 2. Kalau tidak 1/3 maka 1/6. Syaratnya hampir sama dengan yang perempuan, yang anak perempuan. 1/3 banyak ketika jumlahnya 2 atau lebih, artinya 2, 3, 4 dan seterusnya. 1/6 kalau hanya 1 orang, gitu ya. Dan ada catatan, untuk saudara seibu dan saudari seibu, dia bersifat kolektif, artinya tidak memandang jenis kelamin. Jadi misalnya saudara seibunya 2, saudari seibunya 3, maka dianggap 5 gitu. Dia nggak peduli mau laki-laki atau perempuan, intinya saudara-saudari seibu lah. Dia dikumpulkan menjadi satu kelompok. Jadi saudara dan saudari seibu ini adalah satu kelompok yang tidak dipandang jenis kelaminnya. Oke, itu nomor 20 dan 21, yaitu saudara-saudari seibu. 22, nenek dari garis ayah. Jika tidak terhijab maka kemungkinannya hanya 1 tok, 1/6 dalam semua kondisi asal tidak terhijab. Jadi karena hanya 1/6, intinya kalau tidak terhijab ya udah 1/6. Siapa yang bisa menggagalkan garis ayah ini? Yang bisa menggagalkan nenek dari garis ayah ada 2, ayah atau ibu. Kalau ada ayah atau ibu maka pasti ini nggak dapat. Kalau nggak ada ayah, nggak ada ibu, ini dapat. Kalau dapat, maka berapa bagiannya? 1/6. Catatan, jika nenek dari garis ayah dan ibu ini keduanya ada, maka 1/6 diterima bersama-sama. Tadi kita udah bahas itu ya. Ini lihat, nah ada 1/6 di tengah garis, artinya 1/6 ini dinikmati bersama kalau dua-duanya ada, gitu ya. Jadi syarat dari nenek dari garis ayah ini sangat mudah. Kalau tidak terhijab, yang bisa menghijab nenek dari ayah itu adalah ayah dan ibu. Kalau nenek dari ibu gimana? Sama. Nenek dari ibu nomor 23 sama persis. Ya, tidak ada perbedaan. Bedanya hijabnya ya. Kalau nenek dari garis ibu, kemarin kalau kita ingat garis merahnya ya, mungkin kita bisa cantumkan di sini. Nenek itu untuk dari garis ibu, dari garis ayah itu yang bisa menghalangi adalah ibu dan ayah. Artinya yang bisa menghalangi ada 2 orang. Ayah bisa menghalangi nenek dari ayah, ibu juga bisa menghalangi nenek dari ayah. Kalau nenek dari garis ibu itu yang bisa menghalangi hanya ibu saja, gitu ya. Artinya nenek dari ibu lebih berpeluang mendapatkan warisan daripada nenek dari garis ayah. Itu terjadi ketika apa? Ketika hanya ada ayah. Ketika hanya ada ayah nggak ada ibu, maka nenek dari ibu dapat, tapi nenek dari ayah nggak dapat. Artinya yang dapat 1/6 adalah nenek dari ibu nanti, gitu ya. Kalau dua-duanya ada, artinya nggak ada dua-duanya ini, karena dua-duanya tidak terhijab, maka dapat 1/6 dinikmati bersama-sama. Itu nomor 23. Nomor terakhir 24 dan 25 kita sudah membahas tadi di garis merahnya tadi. Muktik dan muktikoh atau orang yang memerdekakan, di mana di zaman ini sudah tidak relevan. Bagiannya hanya ada 1, yaitu syaratnya hanya 1 tok. Jika tidak terhijab hirman, maka dia berubah menjadi asobah bi nafsi. Masih ingat gambarnya? Ini A, artinya asobah bi nafsi. Jika tidak terhijab hirman, artinya 12 orang yang ada di garis merah ini nggak ada semua. Kalau ini nggak ada semua, maka muktik-muktikoh dialah yang bertanggung jawab menjadi asobah. Berarti nggak ada ini juga, nggak ada kakek, nggak ada ayah juga. Berarti ini nggak ada, 12 orang ini nggak ada, kakek dan ayah juga nggak ada. Karena kakek dan ayah ini kekuatannya sama seperti cucu laki-laki, kakek kekuatannya sama seperti saudara laki-laki dan saudara seayah, saudara kandung dan saudara seayah. Artinya nggak boleh ada ayah kakek, nggak boleh ada 12 orang yang ada di garis merah ini. Karena kalau mereka salah satu saja ada, maka muktik-muktikoh pasti sudah terhijab. Kalau udah terhijab ya ngapain dibahas?
nggak mungkin dia jadi asobah. Baru kalau misalnya ini nggak ada semua, kakek ayah nggak ada, ini semuanya nggak ada, atau misalnya mayit ini meninggal jomblo, nggak punya siapa-siapa, dia hanya punya orang yang memerdekakan, baru si ini berperan untuk mendapatkan warisan sebagai asobah. Artinya muktik-muktikoh mendapatkan peluang harta ini sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah, bagian kelima ini selesai sampai di sini. Dan kalau kita lihat dari awal tadi, bisa kita sedikit simpulkan ternyata dari semua video mulai dari awal sampai akhir, sepertinya yang paling rumit adalah video kelima ini. Maka saya sarankan Anda, PowerPoint yang tadi, yang mungkin sekarang sudah Anda download, itu bisa dipelajari. Lalu Anda coba konstruksikan dari awal. Dari awal artinya dari bagian-bagiannya ini dihilangkan dulu semua, angka-angkanya, asobahnya dihilangkan semua. Lalu Anda buat coretan sendiri, lalu Anda jelaskan sendiri. Jadi misalnya Anda sedang membahas tentang anak perempuan. Anak perempuan Anda coba tulis sendiri. AB 2/3 setengah. Lalu Anda jelaskan sendiri, AB terjadi ketika ada anak laki-laki karena ditarik, karena anak laki-laki menjadi asobah. Kalau tidak menjadi AB maka dia dapat 2/3. 2/3 terjadi ketika anak perempuan terdapat 2 orang atau lebih. Setengah terjadi ketika anak perempuan hanya 1 orang. Terus dilakukan seperti itu sampai semua ahli waris. Sehingga Anda menulis angka-angkanya ini nggak asal. Angka-angka ini punya makna. Kapan dia jadi AB, kapan 2/3, kapan setengah, dan seterusnya. Oke, ini teorinya sampai ke video kelima. Di video ke-6, saya nanti berencana untuk membuat latihan soal, biar nanti dari apa yang telah Anda kerjakan, apa yang Anda pelajari dari awal sampai akhir itu kita bisa lihat contohnya. Contohnya itu seperti apa dari awal sampai akhir di dalam ilmu faraid ini. Saya kira cukup sekian video yang cukup panjang di video kelima ini. Yang jelas tadi, kalau Anda sudah paham betul sampai pada tahap mengkonstruksikan di video kelima ini, maka sebetulnya urusan yang terakhir serahkan kepada kalkulator. Selesai. Karena untuk bagian yang pertama sampai kelima ini, kalkulator nggak bisa mengerjakan karena ini pakai logika. Mungkin pakai Excel, pakai program waris bisa, tapi program sama Excel itu kan dia hanya robot ibaratnya. Anda perlu paham seluk-beluk di dalamnya itu alasannya bagaimana. Karena disitulah esensi dari ilmu faraid itu sendiri. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.